Artinya sebetulnya bagaimana kita menjalankan fungsi kita kan dalam mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan. Perpustakaan terapung ini bagus untuk anak-anak bisa belajar di sini, bisa meningkatkan mereka untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi alhamdulillah ya, masyarakat di sana, orang-orang tua di sana, mereka antusias untuk menerima keberadaan perpustakaan apung kita di sana. Buku adalah jendela dunia yang mampu membawa kita menjelajah dunia hanya dengan membaca. Karena itu penting bagi kita untuk menanamkan kecintaan membaca buku terhadap generasi muda, guna menciptakan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan dapat diakses, salah satunya melalui keberadaan perpustakaan. Kalau kita mengacu kepada manifesto IPLA, perpustakaan itu adalah kampus terakhir bagi semua orang, bukan hanya generasi muda. Jadi siapapun yang tidak mungkin lagi dapat akses kepada pendidikan formal seperti kuliah, sekolah, maka tempat mereka belajar adalah perpustakaan, dan itu sepanjang hayat, tidak ada batasnya. Jadi kita bisa menerima pengunjung yang lansia, yang dewasa, remaja, anak-anak, pratika semua. Perpustakaan umum terdiri dari perpustakaan umum provinsi, perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan kecamatan, dan desa. Dan ada komunitas-komunitas yang menjadi perluasan seperti disebutkan tadi. Ada perpustakaan terapung yang dikelola oleh bapak-bapak yang ada di Polairut, polisi, itu karena keprihatinannya terhadap masyarakat yang tertinggal di daerah 3T. Kita semua tahu bahwa perintah Bapak Presiden adalah pembangunan dimulai dari pinggiran, yaitu 3T, yaitu terpencil, terdepan, dan terluar. Nah, karena tidak mungkin, kami fasilitasnya sangat terbatas, kami dibantu oleh Polairut, bahkan TNI yang di perbatasan itu kadang-kadang ngangkut buku juga. Nah, ini yang sangat penting, ini yang kami paparkan bahwa tidak mungkin ada perahu pustaka, kuda pustaka, becak pustaka itu dikerubuti anak-anak kalau tidak menunjukkan antusiasme membaca anak kita. Jadi ini adalah jawaban terhadap UNESCO bahwa anak-anak bangsa Indonesia itu sangat tinggi keinginannya membaca. Kelemahan kita adalah memang yang mau dibaca sangat terbatas, karena standar UNESCO itu adalah minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun, sedangkan hasil riset kami kalau dirasiokan antara jumlah penduduk dengan buku di perpustakaan umum, ya saya perpustakaan umum ya, di luar buku pelajaran di sekolah, buku paket itu di luar. Itu kalau buku umum di perpustakaan umum, rasionya itu 1 buku ditunggu 90 orang. Kini, jumlah perpustakaan di Indonesia mencapai 164.610 buah, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perpustakaan terakreditasi paling banyak di dunia. Namun ternyata, jumlah perpustakaan tersebut masih belum mencukupi
untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan. Perpustakaan masih sangat dibutuhkan, khususnya di daerah yang sulit dijangkau karena kendala geografis dan akses. Saat ini masih banyak masyarakat terkendala akses yang jauh menuju perpustakaan, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran kota maupun pesisir. Selain itu, masyarakat sering enggan dan malu untuk datang ke perpustakaan yang berada di pusat kota. Karena itu, menghadirkan perpustakaan yang langsung berada di tengah masyarakat desa atau pesisir merupakan salah satu langkah efektif untuk mendorong minat baca masyarakat di wilayah pesisir. Kalau saya lihat sih gini, kalau kita menambah jumlah perpustakaan, jadi kita harus membangun suatu fasilitas kan. Buat saya, pustakawan itu adalah perpustakaan itu sendiri. Mengapa dia tidak datangi masyarakat? Jadi bukan the user come to the library, tetapi perpustakaan itu yang mendatangi masyarakat. Di library comes to the users gitu. Artinya sebetulnya bagaimana kita menjalankan fungsi kita kan dalam mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan. Saja bagaimana mereka menjadi manusia berpengetahuan, karena sih saya menganggap bahwa begitu manusia itu berpengetahuan maka akan lebih mudah mensejahterakan dirinya dan membahagiakan dirinya kan sebetulnya. Perpustakaan Apung hadir untuk meningkatkan minat membaca masyarakat pesisir, khususnya anak-anak, agar kecintaan mereka terhadap membaca terpupuk sejak dini. Seperti keberadaan perpustakaan Apung di Desa Pusuk, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dibangun melalui kolaborasi antara masyarakat, instansi, dan lembaga negara, serta pemerintah. Sejak berdirinya perpustakaan Apung ini, mampu menarik hati masyarakat untuk berkunjung. Selain itu, perpustakaan Apung juga difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan umum lainnya seperti penggunaan internet, kegiatan mendongeng, dan lainnya yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat untuk terus menghidupkan perpustakaan. Semilir angin pantai menyapu wajah Nuraini, anak perempuan berusia 5 tahun yang sedang asyik membolak-balik halaman buku bersama teman sebaya di Pondok Baca Desa Pusuk. Walau belum lancar membaca, ia hampir setiap hari bertandang ke Pondok Baca Desa Pusuk. Pondok Baca Desa Pusuk merupakan perpustakaan apung berjarak sekitar 50 meter dari tepi pantai. Berada di wilayah pesisiran, Desa Pusuk, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Sejak didirikan pada awal tahun 2022, perpustakaan apung mampu menjadikan rumah kedua bagi anak-anak di Desa Pusuk. Jika sebelumnya mereka hanya menghabiskan waktu senggang dengan bermain, kini mereka sering berada di perpustakaan untuk membaca. Bahkan warga Desa Pusuk yang sebagian besar merupakan nelayan terkadang juga mampir ke perpustakaan ini untuk membaca selepas melaut. Bangunan yang digunakan menjadi perpustakaan apung ini dulunya pernah berfungsi sebagai pos sistem keamanan lingkungan, Siskamling, dan balai pertemuan, dan sempat terbengkalai, hingga akhirnya dimanfaatkan menjadi perpustakaan. Berdirinya perpustakaan apung ini diinisiasi oleh mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Negeri atau Polman Bangka Belitung bersama warga Desa Pusuk dengan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Terjadinya perpustakaan terapung itu dari inisiasi dari teman-teman dari Polman Bangka Belitung
yang melakukan kunjungan kerja atau di tahun 2020 kalau tidak salah ya, 2021, mereka berembuklah sama pemuda-pemuda desa dengan desa untuk ini kan. Alhamdulillah dengan waktu yang cukup singkat terjadi, dia menyediakan buku, tempat yang tinggal memperbaiki, terjadilah perpustakaan terapung tersebut. Dari awal kami datang, pemerintah desanya, pemerintah daerahnya, sampai ke perpustakaan daerahnya pun memang sangat mensupport kami. Sambutan mereka sangat baik kepada kami. Nah, kedua, konsep-konsep seperti itu kan, konsep-konsep perpustakaan terapung seperti itu kan masih belum banyak terjadi gitu kan. Apalagi di Kepulauan Bangka Belitung itu adalah hal yang baru, adalah hal yang baru pertama kali terjadi. Kalau untuk isi dari koleksi buku-buku itu, inventaris perpustakaan di sana, kebetulan kita ada banyak sekali pihak-pihak yang membantu kami, baik itu dari perpustakaan Polman Babel ini sendiri, ada juga dari perpustakaan daerah Bangka Barat, ada juga dari teman-teman yang kita buka donasi untuk buka donasi buku ataupun donasi berupa uang yang kemudian kami belikan buku juga di situ gitu, Bang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat turut membantu meningkatkan minat baca warga, antara lain dengan menyediakan buku-buku sesuai kebutuhan warga sekitar. Jadi kita rata-rata di perpustakaan itu kan kita berkegiatan gitu, apalagi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dicanangkan oleh pusat membuat kita juga lebih enak ketika kita berurusan dengan pihak desa. Untuk buku memang kita bantu dalam hal sirkulasi ya. Jadi perpustakaan kita memang ada kegiatan sirkulasi buku. Jadi setiap 3 bulan bukunya kita putar. Kita dari desa sini kita pindah desa sini. Kini pengelolaan Pondok Baca Desa Pusuk diserahkan kepada pemerintah Desa Pusuk. Tujuannya agar masyarakat turut menjaga dan semakin menghidupkan budaya literasi bagi warga sekitar. Sebelumnya pihak pengelola perpustakaan mendapatkan binaan dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat mengenai tata kelola perpustakaan dengan baik dan benar, meliputi cara pendaftaran peminjaman, pengelolaan, dan pengklasifikasian buku. Perpustakaan apung di Desa Pusuk kini telah memiliki koleksi sekitar 500 buku. Ada juga kan buku-buku sejarah desa, sejarah masyarakat, sejarah pahlawan. Dan ada juga buku kayak majalah gitu, Bang. Kayak komik kan, anak-anak kan sekarang kan suka komik juga, macam anime, Naruto kayak gitu, One Piece. Ada juga sih. Buku tentang percintaan juga ada, Mas. Untuk menarik minat anak-anak berdatangan ke perpustakaan, para mahasiswa dari Polman Bangka Belitung juga sering mengadakan kegiatan bagi anak-anak. Dengan adanya perpustakaan terapung ini, bagus untuk anak-anak bisa belajar di sini, bisa meningkatkan mereka untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga mereka jadi anak-anak yang sukses nanti ke depannya. Saat ini tingkat kunjungan ke perpustakaan mencapai 300 orang per bulan, dengan kisaran 80% pengunjung adalah anak-anak. Memupuk budaya literasi sejak dini penting dilakukan agar anak-anak mengenal dunia melalui buku. Upaya meningkatkan budaya literasi bagi anak-anak di wilayah perairan juga turut dilakukan oleh Polresta Banjarmasin yang menginisiasi pendirian perpustakaan apung di kota berjuluk Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat literasi di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 masih rendah, yakni 48%. Beberapa faktor penyebab adalah kondisi geografis, moda transportasi, dan pandemi COVID-19. Kota Banjarmasin merupakan kota yang dikelilingi ratusan sungai, antara lain Sungai Barito dan Sungai Martapura. Julukan Kota Air dan Kota Seribu Sungai pun melekat pada Kota Banjarmasin. Aktivitas warga sebagian besar dilakukan di wilayah perairan, mulai sebagai jalur transportasi, pasar apung, dan kegiatan sosial lainnya. Perahu menjadi salah satu alat transportasi andalan bagi warga Banjarmasin, karena akses bagi 25 pulau kecil di sekitar Banjarmasin mengandalkan moda transportasi ini. Kepedulian terhadap rendahnya tingkat literasi di Banjarmasin ditunjukkan oleh Polresta Banjarmasin dengan mendirikan perpustakaan apung keliling bagi warga Banjarmasin. Ya, waktu itu memang kita lihat situasi kita ya, COVID 2 tahun yang lalu sangat mengganggu ya sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya dunia pendidikan. Di situ kita lihat banyak anak-anak yang tidak bersekolah, ya belajar dari rumah. Ada juga yang tidak belajar, dalam artian mereka tidak mempunyai jet, tidak mempunyai wifi. Karena di situ kebanyakan daerah-daerah yang pesisir sungai, ya. Kota Banjarmasin kan kota 1000 sungai. Di pesisir sungai itu khususnya daerah Alalak, ya, itu terdapat anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya, ya. Nah, dan sesitulah dari Polresta Banjarmasin khususnya, ya, Pol Air, ya, Kasat Pol Air dipimpin oleh Pak Lirens, ya. Kita berdiskusi bagaimana polisi yang presisi ini, prediktif, responsif, dan berkeadilan, transparansi berkeadilan. Prediktif inilah yang kita mainkan, dalam artian kita memprediksi anak-anak ini bagaimana yang di pinggir sungai. Mereka kita lihat tidak sekolah, hanya bermain, ya. Apa salahnya kalau mereka yang di pinggir sungai ini kita fasilitasi untuk mendapatkan pendidikan juga melalui literasi membaca buku, ya, membaca buku agar jangan ketinggalan pelajarannya, seperti itu. Semoga lancar. Perpustakaan Apung Keliling Banjarmasin mulai beroperasi pada tahun 2020. Dengan memanfaatkan sebagian ruang pos apung Satuan Polisi Perairan, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin menjadi perpustakaan apung bagi warga yang tinggal di wilayah pemukiman sungai. Jadi untuk keberadaan buku di perpustakaan apung kita itu berjumlah sekitar 500 buah, ya. Itu terdiri dari buku baca-bacaan, ya, buku baca-bacaan tentang istilah alam, tentang binatang, tentang tumbuhan, ada juga sebagian tentang pelajaran-pelajaran untuk anak-anak sekolah. Jadi yang saya sampaikan kepada masyarakat di sekitar maupun masyarakat yang istilah jauh daripada perpustakaan apung tersebut, kalau memang mereka kepengen, anak-anak mereka kepengen istilahnya duduk membaca, silahkan kontak di nomor kami. Ya, kami akan selalu jemput bola. Kami akan selalu membantu. Kami akan selalu menjemput. Assalamualaikum. Untuk melayani masyarakat dapat mengakses perpustakaan apung, pihak Polresta Banjarmasin memberdayakan petugas kepolisian sekaligus sebagai pengelola perpustakaan. Jadi untuk anggota di sana itu saya sip menjadi 1 bulan sekali mereka, aplusan. Setiap anggota itu terdiri dari 6 orang. Ya. Mereka tetap melayani 1 kali 24 jam untuk perpustakaan apung kita. Itu tidak pilih-pilih, ya. Baik itu masyarakat yang ada di seberang maupun masyarakat yang ada di sekitar. Itu pun anak-anak sekolah maupun anak-anak yang istilahnya sudah tidak sekolah lagi. Ya, jadi alhamdulillah, ya, masyarakat di sana, orang-orang tua di sana, mereka antusias untuk menerima keberadaan perpustakaan apung kita di sana.
Jadi untuk masyarakat sekitar bantaran sungai, jadi kami juga di sini menyediakan WiFi gratis untuk warga atau masyarakat bantaran sungai yang tidak mempunyai akses internet. Nah, kemudian kami juga di sini berinisiatif memberikan sedikit pembekalan ilmu pengetahuan tentang laptop atau komputer kepada warga bantaran sini, biar mereka lebih mengenal bagaimana cara pengoperasiannya. Keberadaan perpustakaan apung keliling yang mampu menjangkau warga yang bermukim di bantaran sungai telah mampu merebut hati warga. Warga sekitar perpustakaan terapung menyambut hangat keberadaan serta mengharapkan pengembangan fasilitas. Ya, dengan ada perpustakaan ini artinya sangat membantu warga-warga kami atau anak kami pun juga sangat membutuhkannya. Jadi untuk perpustakaan ini kalau bisa tuh lebih dikuatkan lah, itunya diperbesar lah kalau bisa untuk warga-warga kami. Masalahnya ini perlu sangat penting membantu warga kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kapolresta Banjarmasin dan Kesatuan Air Banjarmasin. Manfaat perpustakaan apung juga dirasakan oleh Rizky, pemuda 17 tahun yang harus berhenti mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya. Kini ia dapat menambah ilmu pengetahuan di sela kegiatannya mencari nafkah. Macam-macam, pokoknya apa bisa kehendak hati seorang kepingin lah baca buku. Misalnya seorang kan kepingin belajar buku, oh ini suka ini diambil, cuma syaratnya kada dibawa pulang. Boleh ke rumah, kada boleh, dibawa kawan kada boleh. Harus duduk sini aja, tuh duduk di luar sini kak, di dalam sambil lihat pemandangan, gitu. Justru itu sangat baik ya, bahwa perpustakaan itu atau untuk meningkatkan minat baca itu bukan hanya dibebankan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, tapi itu harus melibatkan stakeholder seperti kepolisian, TNI maupun masyarakat sendiri. Jadi kita harus melibatkan semua komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui ada perpustakaan terapung yang dikelola oleh Airut ya. Ada juga di Batu Licin yang dikelola oleh Kodim setempat dan sebagainya. Perpustakaan adalah sekolah kedua bagi masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap membaca buku mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan perpustakaan menjadi sangatlah penting untuk menjadikan budaya literasi sebagai kebiasaan yang melekat pada setiap insan generasi muda. Agar generasi muda menjadikan hari-hari mereka tiada hari tanpa buku.